ketiga datang dari artis tampan Chris Hatta yang sekarang sudah bisa menikmati udara segar nih manis. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Chris Hatta tersandung kasus pemalsuan dokumen. Kasus itu pun membuat Chris Hatta berseteru dengan rekan sesama artis Billy Syahputra dan Nikita Mirzani. Atas kasus itu pun, ia dituntut 4 tahun penjara loh manis. Tapi baru 3 bulan mendekam di jeruji besi, Chris Hatta pun bebas dan dinyatakan tidak bersalah. Saat ini duda keren yang satu ini sudah dinyatakan bebas loh manis. Wah, selamat ya Chris Hatta. Manis pasti penasaran kan gimana cerita kasus ini selanjutnya? Dan kira-kira ada cerita apa ya Chris Hatta selama di penjara? Hanya di Brownies Obrolan Manis. Berarti pada saat di dalam itu berapa lama, Chris? 3 bulan. 3 bulan. Oke, dan dinyatakan memang Chris Hatta tidak bersalah. Iya. Gitu, dan pada saat itu langsung keluar. Hari itu juga. Ya, hari itu juga ya. Proses-proses malam baru keluar gitu. Chris, pada saat ketika lu pertama kali harus masuk, apa yang lu rasakan? Bingung aja. Pas kita Kenapa jadi berujung begini gitu? Bingung ya, dari kejaksaan itu kan kita langsung digeret ke dalam bus tahanan tuh ya. Mau dioper ke rutan kan. Itu di dalam bus itu kan kita semua diborgol nih. Saya malah bingung. Ini kenapa gue masuk ya? Gue kan suka nggak habis pikir gitu. Kayaknya kemarin udah selesai deh. Gue pun sendiri yang ada di dalam masa ini itu gue tuh mengira masa gue itu udah selesai. Kayaknya udah SP3 deh, kayak gitu. Nggak taunya berproses P21 itu berlangsung sama 1 hari loh. Pagi dari Polda cek kesehatan dulu, pindah ke Kejaksaan Bekasi, dari Kejaksaan Bekasi tanda tangan tuh kertas merah, udah itu langsung ke rutan Blok Kapal. 1 hari penuh berlangsung. Ya udah sampai sana saya bengong aja, duduk diam nunduk gitu kan, buset mukanya serem-serem amat gitu di sini ya gitu. Ya udah, cuman untungnya sih petugas-petugas registrasi KPLP, Karupam itu semuanya tahu, jadinya aku dijagain di sana. Oke. Dan Chris, kalau aku ngelihat ya di YouTube kamu sendiri, memang penuturan dari Ibunda Chris itu bikin aku sedih gitu ya. Itu adalah mungkin ungkapan yang selama ini kan kita hanya nontonnya Chris doang ya. Ya, nyokap nggak pernah ada. Gitu. Maksudnya bukan nggak pernah ada, tapi nggak pernah statement atau apapun gitu. Ya. Itu kesedihan apa sih yang dirasakan oleh nyokap Chris? Karena nyokap pada saat itu malah pas setelah putusan malah sampai pingsan-pingsan ya? Iya. Yang mama rasain dulu tuh di saat aku masih bareng itu jarang menemui dia. Jadi waktu bersama dia tuh nggak ada. Sampai akhirnya dia ditegur sama adikku kan. Mama nggak perlu nungguin pintunya diketok gitu. Karena hal yang sangat mustahil. Katanya sih mustahil kata mereka. Aduh, punya anak laki 1 tapi nggak pernah ngunjungin mamanya gitu. Itu yang membuat dia sedih dan memang harus saat ini dia harus bongkar gitu. Oke, dan pada saat itu habis dari pengadilan itu kamu balik lagi ke itu nyiapin barang baru keluar lagi. Iya, karena harus mengurus administrasi dan lain-lain kan. Oke. Pamit-pamitan. Iya. Udah itu ambil baju-baju. Ya, ada beberapa baju, ada sekitar 8 baju saya tinggal di situ. Ya. Gitu ya udah yang sekiranya saya mau bawa ya bawa pulang aja. Oke, Chris, karena kita kan happy aja ya, kita nggak usah nangis-nangis. Betul. Jadi kita pengen ngeliat ketika kamu pada saat itu keluar dari rutan. Ya, Oh, ekspresi. Penjara masuk, penjara masuk. Penjara, ya. Karena kita totalitas orangnya. Ya. Sel masuk sel. Ya. Oke. Nah, lu teman rutannya Wen. Dia pamitan kan, dia mau keluar. Ya kan? Oke. Udah belum? Yuk. Jangan keluar dulu ya. Action. Action ya? Iya, lu kan habis dari pengadilan nih balik kan, pamitan. Baik, Ya. pamitan. Abang, saya mau pamit dulu. Itu baju-baju saya tinggal di rak ya. Tinggal pilih aja. Mau pulang, saya pulang. Pulang. Iya. Lah busrak enak banget loh. Penjara. Iya. Terus Bisa keluar. keluar.
saya mau pulang. Waduh enak banget. Omen di mana Omen? Omen. Omen. Ah. Nah biasanya kalau yang omen netizen. Komen. Si Omen lagi kayaknya lagi di dapur, lagi masak-masak gitu. Wen, Biasa lah Wen. kita berdua nengokin Nengok nih. lu. Wen, dia udah keluar, lu kapan? Bro, sabar ya, 4 tahun lagi baru keluar. Bro, Eh. Oke, dadah ya. temen gua mau Dia ngejemput. tuh memang kasusnya sepele, lebih sepele dari lu cuma gara-gara ngedipin perempuan. Nggak terima. Gara-gara lu juga. Kan kita jalan bertiga, gua doang yang ditangkap. Bagaimana ceritanya lo? Pak, gua nggak Kita ditangkap berdua karena nggak ditangkap karena kita loncat ke kali. Iya. Itu razia. Oke, tapi kan memang semua dalam prosedur. Keluar. Udah, Wen. Udah, Wen. Si Gali ngapain sih ngeliat-liat begituan lu? Jangan lihat begituan. Enggak ngeliatin dia. Oh, iya. Si Gali lihat-lihat gituan. Dia takut gue suruh reka adegan. Enggak lah. Bisa. Oke, kalau dari Chris sendiri, Chris menanggapi hal ini masih marah nggak sih lo? Maksudnya sama orang yang melaporkan lo gitu? Enggak. Malah bersyukur sih saya. Iya. Jadi punya pengalaman hidup. Oh, ternyata masuk penjara kayak gini. Kita harus tahu loh. Kalau orang kan menilainya penjara itu mencekam ya, kayaknya benar-benar mengerikan, menderita gitu. Di sana malah justru kita juga dijaga kok berkeprimanusiaannya juga. Dan sebenarnya bukannya kayak gitu posisinya tadi Kak Wendy. Oh, gimana harus duduk terbaring gitu, begini, yang aslinya begitu. Oh, gitu? Iya, mereka nggak ada yang sampai di besi-besi kayak gini, nggak ada. Nah, pertanyaan gue, Ya. kalau yang masuk segede gini gimana itu? Oh, ini mesti masuk penampungan. Yang jumlahnya 100 orang lebih, ada gede banget ruangannya. Nah, itu cocok buat Kak Igun masuk ya. Coy. Coy. Oke, tapi Chris, maksudnya pada saat lu di sana memang akhirnya mama yang paling berjuang. Terlihat banget ya Chris. Tiap Mama hari yang dia paling di lapas berjuang itu. ke sana setiap hari. Setiap hari. Sampai aku larang, udah mah nggak usah tiap hari juga. Karena pas kalau dia datang kan bawa makanan nih. Saya sih nggak nengok sebenarnya, tapi kalau saya nengok pasti dia lagi sedih tuh. Gitu. Makanya saya kalau udah terima barang makanan yang dia bawain, cipika-cipiki, masuk ke dalam blok itu kan udah diperiksa tuh. Ada apa aja kan. Kalau saya nengok pasti dia lagi ngatin saya. Makanya saya nggak tega. Lebih baik saya kurangin aja. Udah mah kurangin aja. Apalagi bentar lagi kan mau lebaran nih. Nggak perlu sering-sering lah gitu. Ntar aja pas hari kedua baru gitu. Sampai saya mau bebas itu pun juga sekali aja. Kalau misalnya sekiranya oh nih uangnya Chris habis nih. Harus datang gitu. Karena di sana kita kan nggak kerja, nggak apa. Tapi terus pengeluaran. Itu aja. Iya. Oke. Baik, ini ada tanggapan ya dari pihak Hilda. Perhatikan tayangan berikut ini. Ini dia. Kalau dari Hilda pribadi, terus terang sebenarnya kecewa. Cuma di sini Hilda tetap menghormati atas keputusan yang sudah diputuskan, gitu. Dan balik lagi di sini ya Hilda tetap semangat, tetap serahin semuanya ke Bang Fahmi gitu selaku lawyer Hilda untuk kedepannya seperti apa. Oke, kalau Chris sendiri menanggapinya seperti apa? Kalau Hilda kecewa sepertinya dengan kebebasannya Chris. No komen saya kalau soal dia mah. Udah Kak Wendy mau nggak jawab? Lah, kan Mewakili Oke, gua aja. sebentar. Kalau emang lu butuh jawaban gua bentar. Ya. Hei! Dia main-main sama Wira. Wira. sih. Sebenarnya dari itu tuh kayaknya dia kayak nyepelein lu. Iya. Sama gitu. Kayak nyepel. Lu berdua bener-bener kayak Tom and Jerry ya. Iya. Hah, manas-manasin terus hidup lu berdua. Sorry. Hah? Sorry, Wen. Enggak. Jadi Pas kita tepuk tangan, Wirang nunduk aja, tali sepatu copot. dia pantang ketawa. Oh, Wen. iya. Oke,
Dari Chris sendiri tadi sempat menanyakan bagaimana tanggapan Chris mengenai tayangan tadi. Tapi Chris lebih memilih no comment. Iya. Karena sudah memasuki hidup yang baru. Iya, betul. Ya. Yes. Jadi berarti dari Chris sendiri tidak ada niat melaporkan balik atau gimana? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Udah ikhlas aja gitu? Iya, biarin aja udah. Ntar juga diganti sama Tuhan lebih-lebih lagi kok. Amin. Oke. Nah berarti kalau Chris dinyatakan tidak bersalah berarti sama Hilda kamu sudah nikah dong ya? Iya betul, memang itu. Kan gunanya saya dituntut pidana itu kan untuk membuktikan kalau pernikahannya itu bukunya tuh mau dihangusin. Bahwa bukunya ini palsu gitu. Seperti itu. Padahal sih sebenarnya di peradilan perdata udah jelas. Itu pernikahannya ada. Kalau memang ada salah pencatatan atau ada keliru Chris, bisa aku- diajukan perbaikan. Udah sampai situ aja. Nah ini justru aku waktu nonton YouTube kamu, Mama ngomong kamu sempat mau mengantarkan buku itu ke Ibunya. ibunya. Yes. Iya kan? Iya. Itu buku asli dua-duanya kamu anterin ke sana? Iya betul. Oh. Yang pertama tuh, yang backgroundnya merah kan nggak pernah keluar. Ah. Itu yang diumpetin. Nah yang kamu punya itu adalah yang? Yang background biru, Oh. yang duplikat. Yang duplikat itu yang dia serang. Oh, Oke. Tapi akhirnya setelah dicari bukti ada semuanya. Ada. Dan terdaftar. Terdaftar dan memang hasil dari amar putusan itu yang dirugikan yang dari pelapor kan merasa rugi. Ya. Majelis hakim berpendapat kerugian yang dialami oleh saksi itu bukan berarti dokumen itu palsu. Tapi karena sudah diketahui oleh pihak keluarga dan masyarakat dan itu dia tidak bisa beraktivitas pada layaknya seorang gadis. Itu analisa dari majelis hakim. Yang saya lakukan itu adalah merespon apa yang dilakukan oleh pelapor. Jadi bukan semata-mata ingin buat dia secara kerugian material dan immaterial gitu. Oke. Aku punya tayangan ya. Perhatikan tayangan berikut ini. Ini dia. Kayaknya keinginan mereka berdua dan ada satu hal yang membuat mereka harus menikah secara cepat dan sesimpel itu. Kadang-kadang Apa itu? Kenapa? Maksudnya harus nikah cepat dan simpel itu kenapa mesti buru-buru? Nikah tuh kan harus Nikah ada kan prosesnya santai ya, aja. nggak buru-buru. Iya maksudnya pelan-pelan. aduh gimana ya ngomongnya ya jadi sakit Kenapa perut. Hamidun? Hah? Hamil duluan di luar nikah. Ya setahu saya dan informasi yang terakurat sih memang waktu itu begitulah. Itu kenapa dia begini-gini si Angel? Nanti kita akan bahas ya. Bambu ya Oma. Seruling bambu. Begini dia bisa jadi dia begini dia lapar kali. Atau mules ya. Tapi kan yang tahu kan hanya Chris, tuh jangan pura-pura. Udah ngomong aja seperti apa. Sesaat lagi ya kemana-mana tetap di Brownies obrolan manis.